Kita akan belajar tentang organ-organ pernapasan. Organ pernapasan adalah organ yang dilalui oleh udara pada saat kita bernapas. Nah, organ pernapasan itu yang pertama ada rongga hidung, kemudian ada faring, ada laring, ada tenggorokan atau trakea, kemudian ada bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Nah, ini adalah paru-paru. Paru-paru itu di dalamnya terdapat bronchiolus dan alveolus. Kemudian ini adalah tulang rusuk. Tulang rusuk itu untuk melindungi paru-paru dari benturan. Yang pertama kita lihat rongga hidung. Di dalam rongga hidung itu terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menghalangi debu-debu yang masuk. Kemudian juga ada lendir. Nah, apabila ada debu yang melewati rambut hidung, debu tersebut akan lengket di lendir hidung. Nah, seperti ini. Selain berfungsi sebagai penangkap debu, lendir hidung ini juga berfungsi sebagai penghangat udara yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, misalnya ada binatang yang masuk ke dalam hidung kita. Nah, jadi hidung kita langsung meresponnya dengan cara bersin, sehingga binatang tersebut keluar. Selanjutnya ada faring. Ini adalah faring. Di faring itu terdapat yang namanya katup epiglottis. Nah, epiglottis ini itu berfungsi menahan makanan masuk ke dalam tenggorokan. Karena di faring itu terdapat dua saluran di sini. Ada saluran ke kerongkongan, kemudian ada saluran ke tenggorokan. Ini namanya kerongkongan, ini namanya tenggorokan. Nah, ini adalah epiglottis yang sangat elastis dia. Nah, seperti ini. Dia akan menutup tenggorokan. Nah, seperti ini apabila dilewati makanan, dia akan menutup tenggorokan. Nah, bagaimana kalau seandainya ada makanan yang masuk ke dalam tenggorokan? Nah, maka tubuh kita akan meresponnya dengan cara batuk. Nah, sehingga makanan bisa keluar. Atau nama lain yaitu tersedak. Selanjutnya ada laring. Di laring itu terdapat pita suara. Nah, ini namanya pita suara. Kemudian ada udara. Nah, udara melewati pita suara nanti akan menimbulkan suara. Selanjutnya ada trakea atau tenggorokan. Tenggorokan itu tersusun dari tulang rawan. Ini adalah tulang rawan. Tulang rawan ini berfungsi untuk pada saat kita menunduk ataupun membungkukkan itu mudah. Makanya tersusun dari tulang rawan. Di tenggorokan juga ada lendir nanti. Lendir ini dia akan bergerak ke atas. Nah, guna lendir bergerak ke atas, apabila nanti ada debu ya ataupun ada sesuatu yang tersangkut di lendir, dia akan dikeluarkan ke kerongkongan. Nah, yang menggerakkan lendir ini adalah rambut getar. Nah, seperti ini dia. Sehingga dia akan bergerak kemari. Selanjutnya ada bronkus. Nah, ini bronkus. Ya, kalau ini trakea atau tenggorokan, ini bronkus. Bronkus ini adalah cabang dari trakea. Ini udara masuk. Ini udara dalam bentuk oksigen.
Nah, selanjutnya ada bronchiolus. Nah, bronchiolus ini adalah cabang dari bronchus. Nah, di ujung dari saluran pernapasan kita ada alveolus. Nah, ini alveolus. Di dekat alveolus itu ada namanya pembuluh darah, yang di dalam pembuluh darah itu ada darah, ya, atau pembuluh kapiler namanya. Nah, ini alveolus. Kemudian di samping ini pembuluh darah kapiler. Nah, ini ada sel darah merah. Sel darah merah. Kemudian ini ada oksigen. Nah, oksigen sesampai di alveolus itu oksigen akan dipindahkan ke sel darah merah. Proses perpindahan ini terjadi secara difusi. Nah, apa itu difusi? Difusi adalah perpindahan zat terlarut dari kadar tertinggi ke kadar terendah. Nah, artinya gini, di dalam alveolus ini terdapat banyak oksigen, kemudian di dalam sel darah merah tidak ada oksigen. Jadi di dalam alveolus karena banyak oksigen, ya, makanya kadarnya tinggi. Sedangkan di dalam sel darah merah tidak ada oksigen, makanya kadarnya rendah. Nah, jadi dia akan berpindah, ya, dari alveolus ke sel darah merah. Nah, oksigen itu akan berpindah dia. Nah, seperti ini dia berpindah. Nah, langsung diambil oleh sel darah merah. Nah, kenapa bisa diambil oleh sel darah merah? Karena di dalam sel darah merah ada yang namanya hemoglobin, ya, untuk mengikat oksigen. Nah, begitu juga dengan karbon dioksida. Nah, ini ada karbon dioksida. Nah, karbon dioksida, ya, yang dari pembuluh darah, dia akan dipindahkan ke alveolus. Ini juga terjadi perpindahan secara difusi. Nah, di dalam pembuluh darah ini banyak mengandung karbon dioksida, sedangkan di dalam alveolus tidak ada karbon dioksida, makanya berpindah dia dari pembuluh darah ke alveolus. Nah, dan selanjutnya karbon dioksida, ya, akan dikeluarkan melalui bronchiolus, kemudian melewati bronkus, ya, bronkus, trakea, laring, faring, dan dikeluarkan melalui hidung.